Catat, kawan, catat. Kedua, siki. Itu yang kedua. Artinya Tuhan Yesus ajaib. Oke, siki itu Tuhan Yesus ajaib. Itu yang sering, gitu ya, sering. Dan yang ketiga, sikilaba-laba. Itu ya, yang ketiga, itu artinya Tuhan Yesus luar biasa. Diingat ya, ini mesti dihafalkan itu, jelas gitu. Kita sekarang belajar bahasa roh gitu. Jadi tadi bla 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 itu artinya Tuhan Yesus baik, siki itu artinya Tuhan Yesus ajaib, dan sikilaba-laba itu Tuhan Yesus luar biasa. Dan satu lagi yang sering kita dengar yaitu apa? Sikurabaraba. Itu artinya Tuhan Yesus mulia. Empat hal inilah yang sering selalu kita dengar di gereja-gereja. Dan saya sudah artikan tadi, yang pertama Tuhan Yesus baik, yang kedua Tuhan Yesus ajaib, yang ketiga Tuhan Yesus luar biasa, dan yang keempat sikurabaraba tadi itu adalah Tuhan Yesus mulia. Itu artinya. Dari penjelasan saya ini, apakah Bapak percaya? Pemirsa percaya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bahasa roh yang baru saya ajarkan dan artinya, apakah Bapak percaya? Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh itu. Nah, saya mau kasih tahu ini artinya. Percaya enggak? Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa roh yang baru saya ajarkan dan artinya, apakah Bapak percaya? Bagi Bapak Ibu juga mungkin yang sering berbahasa roh. Nah, saya mau kasih tahu ini artinya. Percaya enggak? Saya mau katakan, semua yang saya katakan tadi itu semua bohong. Ini yang terjadi di gereja-gereja. Lalu diucapkan tadi, bla bla bla, bla bla bla. Sikilaba-laba, sikura-kura. Kura-baraba. Glosolali katanya. Sekali lagi, yang saya sebutkan tadi adalah salah semua. Itu bahasa. Itu dibuat-buat. Bahasa roh yang benar ialah tidak bisa dipelajari, sebab bahasa roh itu adalah pemberian Tuhan. Ditaruh ke dalam mulut kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri, takut Tuhan. Seperti murid-murid di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Hari Pantekosta, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa asing, berbahasa lain dikatakan. Yang penting teman-teman sudah nonton ya. Ya itulah yang kenapa aku sering bilang itu lawak-lawakan. Mereka yang suka melawak ya itu. Gitu. Ya udahlah, rehat kita lah. Capek aku Allahu Akbar. Cobalah perhatikan itu. Siapa yang mau ke situ agama itu kalau kayak gitu modelnya. Nggak ada Bang Zuma, istirahat mungkin Bang Zuma. Gimana, kita lanjut atau istirahat?
Istirahat dulu ya semua ya. Sebentar malam kita live Ustadz Alif versus Pendeta Jerry Bulolo ya teman-teman ya. Jam kalau di Jakarta itu jam 20.30. Ingat jam 20.30 teman-teman muslim standby di Komal Fandi Ahmad 05. Coba ini ya, aku naikkan dulu akunnya, nanti teman-teman di follow. Akun saya di follow ya. Oke, saya naikkan akun ini, teman-teman follow itu jam 8.30. Nih. Ustadz Wafi, Edi sama Elia ketakutan, nggak berani lawan Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan mereka. Gitu. Yosef sama Elia takut, nggak berani lawan Ustadz Wafi. Nah gitu aja mungkin ini teman-teman di follow-follow ya akun Fandi 05 yang ini yang live nanti. Terus VT-nya di like juga, di komen juga. Yang 05 ini VT-nya banyak. Nanti teman-teman like, komen juga. Buka VT-nya, lihat semua di situ ada postingan banyak. Oke? Ya udah, rehat kita teman-teman. Sudah di follow yang Fandi Ahmad 05. Jangan sampai nonton terus ketinggalan. Udah jangan sampai nyesek mana bro. Makanya dengan pengalaman Pak Saiful lihat orang-orang Katolik, pemuka agama Katolik kan tahu, ya kan. Jadi tidak ada perpuluhan, maka itu tampilan kere-kere semua, pakai celana biasa-biasa, pakai motor kan gitu, ya kan. Karena dia sudah MOU untuk jadi pelayanan, ya kan, sudah jadi pelayanan umat, jadi nggak mikir itu. Dan Pak Saiful kan ketemu pastor kan ngobrol sama pastor kan pasti kan? Oh Ya, sering sekali bahkan jarang dia di tempat saya gitu loh ngobrol jarang dia bersama. ngomong tentang agama, Bible kan jarang kan dia? Nggak pernah Iya, menyinggung masalah agama mereka enggak. Nggak pernah. Karena apa? Sudah bosen. Dia sekolahnya jadi pastor itu udah 15 tahun. Bosen ya nyinggung-nyinggung Bible itu kalau orang nggak tanya. Nggak mau dia, sama sekali nggak mau. Kalau ngobrol lagi kita minum kopi apa segala paling nanya gimana ya? Ya anak gereja saya ini lagi ada keluar nih. Saya tanya kenapa, Romo? Itu anunya mic-nya rusak loh. Ya, kenapa jadi Umum gitu aja. Umum gitu aja. Bilangin aja Saiful, yang ngomong mic-nya rusak itu siapa? Pastor. Iya pastor. Saya tahu nih tujuan mereka nih kalau datang ngobrol-ngobrol nih pasti minta ditolong nih karena dia mau bayar biaya saya nggak bisa gitu loh. Iya kan? Bilang Ya, emang aja nggak punya duit. Imani aja. Nggak punya duit. Emang pastor gereja tuh nggak punya duit, gitu. Kalau mic-nya rusak, bilangin aja Imani aja Pak. langsung bisa aktif ya. Iya. Gitu. Ya bukan Tapi gitu Pak Ustaz. Bang Saiful tahu kan perbedaannya kan, iya kan? Benar, Itulah. persis tahu saya karena saya 11 tahun bergaul sama mereka tuh. Jadi kalau seandai kata bisa saya sampai ke dapur mereka tuh udah tahu persis itu. Kesulitan Jarang apa pastor segala. tuh ketemu yang beda agama terus ngobrolkan dengan Bible gini-gini nggak pernah, malah jarang ketemu tuh kayak gitu. Nggak pernah. Paling yang duniawi aja lah. Keluhan Ya itu orang terus teknik-teknik kayak gitu tuh. Ya, keluhan kadang lagi nggak ada sembako, kekeringan sembako sudah ini belum ada kiriman selama ini kan. Dia kan dikirim-kirim tuh lewat pesawat kecil itu loh. Yang 8 orang.
7 orang muatnya. Tapi walaupun itu gereja jelek Pak Saiful, itu terdaftar di Vatikan Pak Saiful, tetap walaupun jelek kayak gitu. Karena dia kan kantor cabang, kalau di perusahaan kan kantor cabang. Tuh, tetap terdaftar walaupun jelek, walaupun mau ambruk, nama tetap terdaftar. Gitu. Tapi kalau beras sayur mereka tuh enggak pernah kekurangan. Ya. Ya disuplai dia. Enggak. Yang kekurangan duit nggak punya duit. Ya, Pastor karena mereka Uangnya tuh banyak, gimana mau kekurangan, Bang? karena mereka tuh peladang semua kan. Anggotanya tuh Ya peladang. ada semua kegiatan tuh. gitu. Ada kegiatan jadi- gitu mereka. Ada yang khusus untuk gereja itu gitu loh. Royong mereka nanti misalnya nih Agustusan ini dia mulai penanaman nih. Nanti kalau panen dipanen. Nah, itu untuk gereja khusus tuh. Begitu dia. Iya, nggak cari duit dari jemaah tuh nggak. Ya, kayaknya begitu karena suka. Kadang saya lewat, saya tanya, "Romo, kenapa gerejanya kok gelap sekali itu? Nggak ada lampu. Mesin lampunya rusak Pak Saiful," dia bilang. Lo kan udah diperbaiki. Ya senyum-senyum ketawa-ketawa aja. Oh, paham saya sudah nih, nggak ada dananya nih. Gini aja saya bilang. Pastor nanti saya bongkarkan, saya lihat apa yang rusak, diorderkan aja ya anunya. Ya, tapi lama ya. Karena kadang berbulan-bulan tuh baru datang orderannya, kita kan dikirim aja gitu. Ya udah dibongkar aja dulu lah. Dilihatkan apa yang rusak apa segala. Ya berbulan-bulan tuh. Nanti kalau udah ada datang spare partnya baru datang. Pak Saiful spare partnya sudah ada nih. Ya ke sana perbaiki. Sering begitu. Ya gitulah Pak Saiful, ya kan? Tuh. Sudah Kalau gitu, udah hidupnya susah Romo tuh kan, hidupnya susah, serba kekurangan, nikah nggak boleh, ya kan? Nah, itu apes kan? Kata siapa? Itu. Nikah nggak boleh, Pak. jadi segitiganya mau diapakan itu? Untuk apa? Ya kalau nikah nggak boleh, kalau kawin boleh kan? Kalau nikah ya nggak boleh lah. Kalau dia nikah, Oh gitu. oh. Ya Oh, berarti kalau masih kawin kan itu berfungsi dong? pribadi terus. Maksudnya gimana Ya. sih Pak? Nikah boleh. Gimana tadi gimana Ini coba? dewasa ini 17 tahun ke atas nih, Pak Ustadz. Enggak, maksudnya enggak pengertiannya tadi nikah enggak boleh, kawin Ya tadi kan Bang Sub kan Bang, Iya. ya kalau nikah itu kan kita memang secara legalitas kan nggak boleh kalau Iya. pastor ke atas tuh. Oh, Kalau kawin gitu. ya itu kan dosanya tanggung sendiri lah, ya kan? Tapi kenyataannya iya, iya. banyak, Pak Nugroho. Ya yang banyak memang, nikah, memang banyak, pastor. Ya udah. memang sampai jangankan pastor, sampai paus ke Benediktus ke-14 itu mundur gara-gara banyak perselingkuhan kayak gitu kan. Makanya dia sebelum Emang meninggal dia di sudah mundur kitabnya dulu. ada, di kitabnya di Bibelnya ada kalau seorang pastor itu nggak boleh nikah. Jangankan seorang pastor tuh nggak ada kata pastor di Bible, nggak ada. Itu kan aturan Vatikan, Ya, benar. aturan Vatikan Apa makanya. itu maksudnya. Ya makanya kita ikutnya Vatikan tadi, jadi perintah Vatikan ya kita ikuti. Memang di Bible nggak ada pastor, apalagi kata pastornya nggak ada. Tapi ada yang lucu tuh Pak Nugroho, ya kan? Di sana kalau ada orang hamil, anggaplah cewek lah, gadis lah hamil, terus tidak ada suaminya, itu tidak jadi cemoohan di sana. Bingung saya jadinya. Adem-adem aja terus ke gereja nanti nih pengampunan Ya, kalau- dosa lah apa ceritanya Kalau itu. cemooh itu kan sebenarnya kita cemooh itu semakin kita cemooh orang-orang itu kan berarti kita yang nggak jauh lebih parah daripada yang hamil duluan. Hamil duluan itu kan banyak alasannya kan Pak Saiful. Kita nggak bisa langsung kita judge orang ini, wah kamu tuh hamil duluan, kamu perempuan nggak benar gini-gini. Kita kan nggak lihat gimana dia sampai melakukan itu kan. Apalagi andai kata dia nggak benar pun kita kan nggak punya hak nyemooh dia kan nggak punya hak. Itu urusan dia kan. Itu. Iya, saya kadang bingung. Mereka nih kok damai aman sih. Kalau andai kata di muslim ini ya, apalagi hidup di kota, kalau di desa sih masih mending-mending. Nilai orang kan nggak terlalu banyak tuh. Kalau di kota, aduh, buka kita Ya, hancur, orang tuanya maupun anak-anak nih taruh di mana gitu loh. Mereka enggak di sana tuh. Yang penting sudah ada pengampunan dosa lah. Karena kita kan kalau ya dia melakukan dosa, kalau kita cemooh emang dosa kita lebih kecil daripada dia yang kita cemoohkan ya enggak juga, belum tentu juga. Itulah.
Kalau Muslim begitu juga mungkin. Saya biar lihat orang begitu saya tidak mau juga cemooh, karena saya cemoohin orang ya sama aja saya nyebut diri saya sendiri juga gitu loh. Pemikiran saya kan Semua begitu. orang kan belum Gitu. tentu kita dosanya lebih dikit daripada dia kan belum tentu juga. Bisa lah lebih banyak. Gimana itu tanggapan Pak Ustadz? Saya pengen tahu juga nih, karena itu kan pendapat pribadi saya tuh Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Kurang nyimak tadi. Iya, kan kita lihat anak-anak orang nih, terus hamil tanpa suami, tanpa bapak lah. Terus kita ceritain ke orang-orang nih, kiri kanan menyebut dia yang begini yang begitu. Kira-kira pendapat Pak Ustadz gimana nih kalau di Muslim? Ada hal-hal yang apa namanya sesuatu yang tidak layak untuk diceritakan gitu, walaupun itu satu hal yang ini salah satunya itu dimana kita menceritakan kemaksiatan yang kita perbuat itu yang pada akhirnya itu akan menimbulkan psikologis pada keluarga kita, termasuk juga anak kita gitu. Misalkan kita ahli maksiat, ahli zina, nah maka ketika kita diceritakan itu kan akan menjadi sugesti buat anak, iya kan? Maka layaknya hal semacam itu Gitu ya. mestinya hal semacam itu juga kita nggak perlu diceritakan. Maka ketika apa cerita itu keluar gitu kan akan menjadi sugesti tersendiri psikologis yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir buat anak gitu. Jadi itu hanya apa namanya, kalaupun kita mau katakan itu bukan kejujuran semacam itu tidak layak gitu, tidak layak kita ungkap. Tetapi kejujuran itu hanya layak untuk bertobat gitu. Misalkan kita ahli maksiat, ahli zina, ya cukup kita bertobat tanpa diceritakan kepada anak atau apa. Karena bisa juga kan akan membentuk pola pikir, bapak gue aja dulu kayak gitu. Oh gitu Yang ya. dikhawatirkan kan kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang layak untuk diungkap, ada hal-hal yang mesti kita tutupi, tapi untuk kemaslahatan gitu. Bukan berarti kita tidak jujur, bukan. Tetapi beda lagi kalau misalkan kita tidak jujurnya sambil melakukan. Misalkan nih, kita masih ahli maksiat nih, wah tiap malam mainan perempuan terus, betul. Kita sembunyikan kayak gitu tanpa ini, ya itu mah artinya benar-benar apa namanya tidak ada niat itikat baik kan kayak gitu. Tetapi kita misalkan sudah dalam kondisi bertobat, kemudian kita tutupi hal-hal semacam itu untuk membentuk pola pikir keluarga kita, anak-anak kita terutama, supaya tidak terdoktrin hal-hal yang negatif kayak gitu. Yang salah satu pemikiran rata-rata kan anak kan berpatokannya kayak gitu, mau gue aja kayak gitu, bapak gue aja kayak gitu kan, kayak gitu kan seringkali kan menjadi landasannya itu. Karena bagaimanapun kita orang tua itu kan menjadi panutan buat mereka itu. Benar. Kayak pepatah ya, Pak Ustadz ya. Guru kencing berlari. Nah mungkin anak muridnya tidak berlari juga kencingnya ya. Salah satunya itu salah satu. Tapi kalau saya tuh, Pak Ustadz, pribadi saya begini. Saya paling takut dengan hukum karma itu. Jadi saya tidak mau ceritain orang yang jelek-jelek itu. Karena prinsip saya hukum karma itu pasti dialami di dunia gitu loh. Takut saya kena karmanya. Kalau saya ceritain orang yang jelek-jelek, anak istri saya tegur kalau ada apa-apa. Kau lihat aja, tidak perlu ceritain orang. Takut karma nanti. Gitu loh. Kita ceritain orang yang baik, belum tentu kita ikut baik. Tapi kalau ceritain orang yang jelek itu sebentar kena. Jangan ditiru itu, saya bilang. Gitu aja saya pesan sama anak istri saya. Takut dengan karma. Jadi Pak Saiful, setelah Pak Saiful ngobrol sama saya, terus teman-temannya tadi pastor-pastor itu, udah tahu nggak gimana menurut Pak Saiful antara Kristen dan Katolik perbedaannya ada nggak? Kira-kira? Jauh kali. Antara langit dan bumi. Bener. Gitu ya. Ini ya yang pengalaman saya ya di pedesaan lah, ceritanya kan cuma kecamatan tuh 6 kecamatan itu. Kalau di kota saya belum ada perbandingan ini, karena di kota ini susah kita membandingkan masalah perekonomian ini. Nggak, kalau di tempat Pak Saiful aja sendiri, gimana orangnya,
ya kan, tanggapan Pak Saiful, attitude-nya, terus orangnya baik apa enggak, gimana, ada perbedaan enggak? Baik. Terus yang saya bingung itu ya, orangnya kadang-kadangnya rata-rata pinter-pinter tuh. Ada yang insinyur, ada yang sarjana, ada yang polisi-polisi. Karena di sana polisi-polisinya dari kapolseknya sampai anak buahnya itu mayoritas tuh, ya kan? Kan orang yang berpendidikan semua tuh. Tapi kalau enggak sampai gitu loh berpikirnya nih, di situ aja saya kadang kebingungan saya itu. Kan nggak Kalau sampai pastor sih, tuh tentara letnan aja ada yang pastor kok. Pastor militer kan ada. Dia pangkatnya kapten, pastor ada. Walaupun dia Kalau militer. ya kalau kehidupan mereka itu jauh berbeda antara langit dan bumi lah ibaratnya. Misalnya Ya, memang. mau glamor itu kalau di Katolik kayaknya sih nggak ada gitu loh. Ya memang kita Maupun nggak mereka- diajarkan kayak gitu. Ya, maupun mau turun ke ibadah mereka itu nggak terlalu glamor. Biasa aja. Tapi kalau yang Biasa. Protestan ampun. Iya. Dan mungkin kalau Pak Saiful lihat Romo itu kesana kesini, kalau nggak jalan kaki naik motor, mobil tuh mungkin ada apa enggak juga nggak tahu kan di sana tuh. Ada kalau di sana motor rata-rata motor, dan motor itu memang motor apa ya? Anggaplah motor dinas lah mereka itu. Nah, ya kan. Nggak Motor buat dinas. gagah-gagahan lah. Cuma untuk Ya. memang transportasi. Ya. Nah, Emang kayak gitu. kelemahan mereka kalau udah lagi ada kerusakan, misalnya rantainya sudah nggak bisa pakai, gearnya nggak bisa pakai, bannya nggak bisa pakai, di situ tuh kadang ditongkrongkan tuh, ya kan, jalan kaki. Saya tahu persis tuh kalau dia, loh, apa jalan kaki, saya bilang, mana motornya, putus rantainya Pak, dia bilang, ah sudah tahu saya tuh, ini nggak ada dana nih. Ya. Gitu. Tapi kalau mereka ada dana ya tetap cepat dorong ke bengkel tuh. Saya pun ini ganti Duitnya ini. itu kan Pak. minta ke pusat, Pak. Ya gitu, Ya. ke uskupan tuh. Nggak minta satu ke bulan umat sekali. enggak. Ya 1 bulan sekali Minta ke umat. ada kiriman dia lewat pesawat. Iya. Itulah. Ya kan, jadi kan Pak Saiful sudah bisa menilai kan perbedaannya Katolik dan Kristen macam mana kan gitu kan. Dari Ya, segi Pak. bukan segi keimanan, ya imanan kan kita nggak bisa lihat mau dalam hati. Bisa. Dari segi sehari-hari gitu-gitu kan bisa dilihat kan. Kalau di Kristenan kan enak dia, soalnya perpuluhannya kan 10% tuh, makanya gerejanya Ya mewah. emang. Ya emang 10%. Padahal Kalau mereka Katolik mau bangun gratis, gereja Dis. ya, Pak Nugroho ya. Saya ceritakan nih yang realnya ya. Itu semen satu sak itu sampai di tempat saya yang berdomisili nih mau bangun gereja itu. Itu harga semen satu sak tuh 550. Kemudian 550.000 satu sak. Tapi saya bingung, ini kok mewah banget ini sampai 2 tingkat ini. Terus lantainya apanya, sound systemnya yang dipergunakan yang di gereja mereka tuh rata-rata nggak Ya. ada di bawah setengah M tuh nggak ada. Hampir merata tuh setengah M semua. kali. Sound system kali. Iya, sound systemnya itu. Mic-nya, apanya segala, loudspeakernya. Ya kan, mewah-mewah. Kalau di Katolik kasihan Berbanding- toa aja. berbanding terbalik ya Pak Saiful ya. Oh, jauh sekali. Antara langit dan bumi lah ibaratnya. Mungkin pastor aja kalau Pak Saiful nggak kenal itu pastor, ketemu di jalan nggak tahu kalau itu pastor. Soalnya bajunya biasanya biasa-biasa, jeans, jaketan gitu-gitu aja kan. Ya, biasa aja dia. Terus kalau pasturnya Katolik tuh apa ya? Senang dia membaur sama orang-orang yang di luar mereka tuh. Kalau pasturnya Protestan, oh jarang sekali itu. Jarang dia. Dia punya perumahan sendiri, perumahan yang mewah-mewah. Kalau Ya, memang. yang di Katolik kan ya di gereja itu aja. Paling di sudut-sudut Itunya di mes. gereja. Ya, Ya, di di mes. mes. Itu. Mesnya kecil, sederhana gitu. Ya itu saya bilang, ini sudah susah hidup di dalam hutan, ditambahin susah lagi ini. Gitu. Tapi Pak Nugroho bilang kan memang begitulah. Mau susah-susah. Ya gitu.
Susah. Kata Pak Ustadz nanti jangan sampai tengkurap, nanti tengkurap takutnya nih. Bagaimana Pak Ustadz? Pak Nugroho udah tahu susah-susah malah diterusin ini, repot ini. Pak Ustadz ya? Iya, 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 iya. Ya, mudah-mudahan suatu hari Pak Nugroho bisa. Ya dilanjut lagi nih Pak Nugroho. Yang penting STP. Ya gitu. Ya Yang gitulah penting Pak kan- Saiful. ya. Kalau Katolik sama Kristen kan kayak gitulah, perbedaannya dalam segi finansial, segi itu tadi Pak Saiful ngomong kalau pastor Katolik berbaur, itu berbaur pun nggak ada ngoceh-ngoceh tentang agama tuh, nggak akan ngoceh-ngoceh dia. Enggak Ya kan? pernah. Tuh. Selama saya di sana 11 tahun belum ada sedikit pun menyinggung masalah agama mereka, untuk saya nggak ada. Apalagi ngomong, Pak Saiful masuklah jadi Katolik Pak Saiful, nggak akan, soalnya Pak nggak enak, dia nggak akan, dia udah ngerasain nggak enak, nggak mungkin nyuruh orang masuk, ya kan? Lagi pula kan dia tahu saya juga punya agama gitu loh kan. Ya, dia nggak akan, dia kepikiran aja Pak. Tapi karena dia tuh sekolahnya untuk jadi pastor itu kan lama tau Pak Saiful, 15 tahunan lah, baru bisa jadi pastor tuh sekitar segitulah. Malah dia kadang ngomong sama saya, kasihan Pak Saiful ya, dia bilang, kenapa Pak? Nggak seperti kami bisa ngumpul-ngumpul, karena kami di sana nggak boleh, nggak diizinkan membangun langgar maupun apalagi masjid. Kenapa? Kenapa? Nggak Pak? ada, nggak diperbolehkan kami. Jadi kami kalau misalnya mau Jumatan itu di Koramil aja. Kami kan pernah ngajukan Nggak, tuh. kenapa? Karena itu kan masih Indonesia kan, kenapa kayak gitu? Wih, pokoknya kalau di tempat saya itu susah. 6 kecamatan tuh belum ada satupun yang namanya langgar, gitu. Ya kan? Memang nggak pernah ngobrol sama pejabat setempat ya Pak Saiful? Sering. Saya dulu kan pernah punya saudara lah, kayak saudara angkat lah, Pak Camatnya itu. Jadi sempat mengajukan itu, disetujui waktu itu. Jadi dikasih lokasi kami, ya kan, bukan langgar nih, cuman apa ya? Kecil lah ibaratnya, di bawah langgar lah. Cuman beberapa gelintir orang, anggapnya sampai 20 sampai 30 orang lah. Ya kan ngumpulnya. Itu diizinkan. Enggak lama, enggak sampai 1 bulan langsung camatnya dipindahkan. Iya kan? Nah, itu udah disetujui akhirnya lagi kami. Di tempat kami sana begitu. Kayak gitulah, masih punya pemikiran kayak gitu, repot kita. Iya kan? Soalnya sukunya kan satu suku aja tuh di sana tuh, yang mayoritas itu cuman Kenyah aja. Kalau yang di perbatasannya di Malaysia, antara Malaysia sama Indonesia itu ada juga yang namanya Iban. Jadi itu Kenyah Iban itu termasuk Dayaknya Malaysia lah. Cuman ya enggak ada juga di tempat kami sana, enggak ada. Di kecamatan yang paling besar nih ya, apalagi kecamatan kecil aja, yang paling besar itu kecamatan nggak ada juga, maupun langgar nggak ada. Jadi pada umumnya kami itu di Koramil, ya pada umumnya lah. Karena orang-orang Koramil itu yang kreatif sedikit lah. Kalau Kapolseknya, apa itu nggak terlalu kreatif dia kan. Repot juga ya Pak Saiful ya. Gitu harus. Tapi kami maklum aja gitu loh. Kalau masalah ribut, masalah agama enggak pernah juga selama 11 tahun sana saya, atau bentrok begini, bentrok begitu enggak. Harusnya pemerintah pusat tuh memberi konsen terhadap masalah kayak gitu tuh lah. Karena kayak Pak Saiful tuh walaupun di daerah mayoritas, Pak Saiful minoritas, tapi kan punya hak yang sama. Ya kan, dalam beribadah tuh punya hak yang sama. Ya kan? Harusnya diprioritaskan kan. Tuh, kan punya hak yang sama, bayar pajak sama, bayar ini sama, kan sama bayarnya. Mau yang di Jakarta, mau Pak Saiful tetap aja bayar pajak, ya kan? Tuh, harusnya punya hak yang sama. Tuh. Tapi kami maklum lah karena kami segelintir kan. Jadi saya bisa menghitung lah, ibaratnya di sana terkecuali pendatang misalnya ada proyek-proyek, nah itu pada umumnya banyak yang Tapi muslim. kalau umat Kristen, Pak, umat Kristen itu berbaur juga, Pak? Apa kayak pendetanya nggak mau bergaul gitu? Yang Kristen? Oh jarang. Kalau pendetanya jarang. juga. Ya. Yang suka berbaur tuh ya Katolik aja. Kalau Kristen memang jarang ya, dia menutup diri ya berarti ya terhadap orang-orang yang beda beragama ya kan? Tapi saya pernah tanya kalau sama apa Protestan, saya pernah tanya tuh.
Pak, saya bilang, itu kan kitab kita itu Bible namanya Pak ya. Kok enggak diperbolehkan anak-anak di bawah umur baca Bible itu, enggak boleh membuka atau enggak boleh apa gitu. Kenapa? Ya, dia alasannya apa ya? Belum waktunya katanya. Loh, kita di Muslim ini nggak pakai waktu, umur seberapa pun boleh mempelajari, membaca, menghafal gitu loh. Ini kan? Oh, telusuri ternyata ada di situ yang disembunyikan. Yang katanya nggak boleh, memang nggak boleh karena kalau dia baca nanti salah mengertikan apa segala macam. Lalu saya nggak nanya juga di mana tempatnya apa segala kan ya. Akhirnya saya punya teman kan, pinjamlah Biblemu, apa sih yang disembunyikan ini? Saya pelajari, saya baca, oh mungkin ini nih yang nggak boleh ini diketahui sama anak-anak ini, ya kan? Nah, itu maaf Pak Nugroho ya, mungkin Pak Nugroho sudah tahu tujuan saya itu apa. Ya saya nggak malas nyebut lah. Yang jelas di situ santai. kurang etis lah kalau misalnya anak-anak yang baca itu. You know. Kemungkinan itu jadi ditutupi. Cuma kalau dalam sosialisasi itu bermasyarakat masih bagus Katolik ya daripada Kristen ya di sana ya. Sama aja sih, nggak ada beda, ya kan? Enggak, maksudnya saling tolong menolongnya, berbaurnya masih bagus Katolik ya daripada Kristen ya, Pak Saiful. Sama. Karena mereka di sana ada sistem royong kan. Itu sudah melekat itu. Royong itu melekat. Nggak ada bisa maupun pendatang maupun apa, tetap ikut royong. Misalnya ada yang mati, kita ikut ini, kita diwajibkan tuh ikut tuh, ya kah? Yang Muslim nanti mati, yang Kristen juga wajib membantu bagaimana caranya, harus mengubur kemana gitu kan, tetap dibantu itu, nggak ada masalah kalau itu, ya kan? Terus misalnya kita yang Muslim nih, nggak bisa ikut royong kan, kita datang ke sana, kita bilang, Pak, minta maaf kami nggak bisa ikut royong Pak ya, kami lagi ada tugas nih. Kami cuma titip ini aja nih. Ini gula, ini kopi. Cukup sudah. Nggak ada masalah. Aman. Aman ya, bagus lah ya. Ya. Oke Pak Saiful, Pak Ustadz, saya ada acara nih, mandi dulu. Oke, siap. Makasih Pak Nugroho. Makasih Pak Saiful. Pak Su. Makasih Ya. Pak Nugroho. Ya. Pak Saiful follow kita, jadi nanti kita bisa komunikasi kan. Itu. Ya, follow balik ya. Follow saya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Dilanjut Pak Ustadz. Saya ada kegiatan sedikit nih. Oke, siap ya. Bisa lah dia putus namanya listrik ini. Karena kebanyakan beban ini, keberatan beban. Udah di dealer Kang Surya. Yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Mana? Lagi di jalan. Lagi di jalan. Oh, masih. Di dunia itu siapa? Yesus. Tadi katanya iblis. Yang mana yang betul? Begini kan pertama kali Allah. Ya lanjut. Gimana Bang? Pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan kepada manusia untuk menguasai bumi. Tapi Yes. manusia gagal, berdosa, sehingga iblis lah yang diizinkan untuk manusia itu kan menguasai bumi kan. Iya, terus Nah, karena ada orang-orang yang disesatkan kan kayak Sodom dan Gomora lah gitu. terus penguasa dunia menurut Yesus siapa Bang? Menurut Yesus loh. Kalau menurut Yesus itu penguasa bumi itu iblis. Iblis. Iya, dunia itu. Bukan Yesus kan? Nah, sekarang ya dikuasai oleh Yesus lah. Kan dia ada dua kuasa, Pak.
Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, Bang? Di mana Yesus pernah berkata itu? Ada di kitab Matius, bukan? Matius 8. Matius, Lukas, Yohanes. Nah, jadi menurut Yesus ini yang mana yang betul? Penguasa dunia itu dirinya atau penguasa dunia itu iblis? Yang mana yang betul, Bang? Jadi begini Bang, kalau Ya, silakan. manusia yang taat kepada Allah itu penguasa. Adalah Kan kalau Islam kan Allah, kalau Kristen itu Yesus. Ya kan? Lo enggak, Yesus tadi mengatakan, Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Mana yang betul? Penguasa dunia itu Yesus atau iblis, Bang? Maksudnya yang menguasai apa? Lo kan tadi Yesus mengatakan, Yesus sendiri dan Abang sendiri yang mengatakan itu adalah Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saya jawab. Nah, siapa yang penguasa dunia? Menurut Yesus loh. Menurut Yesus, penguasa dunia ini siapa, Bang? Penguasa dunia ini iblis. Menurut Yesus kan? Ya. Menurut Abang yang diberi kuasa Yesus atau iblis? Yang mereka berdua, Allah dan iblis. Jadi penguasa dunia ini ada dua. Iya. Oh. Karena kan coba Anda berpikir kalau misalkan manusia disuruh percaya kepada Allah tapi tidak mau. Jadi siapa yang menguasai dia? Iblis. Nah, itu dia. Sekarang Disuruh taat perintah Allah, dia taat. Berarti yang menguasai dia Tuhan kan? Nah, sekarang kalau begitu berarti ada dua yang bersaing nih. Tuhan dan iblis bersaing gitu. Tergantung kitanya. Kalau alam semesta ini sudah diatur oleh firman Allah yang mengatur dunia ini. Tapi kalau tentang manusia yang menguasainya di antara iblis dan Allah, soalnya kan manusia yang nggak mau taat sama Allah, masa Allah paksa-paksa harus percaya. Berarti setara dong ya. Menurut pandangan saudara, setara antara Tuhan dengan iblis ya, sama-sama penguasa gitu ya, bersaing mereka ya. Tidak, maksud kalau Allah pasti menyuruh manusia untuk taat kepadanya kan supaya dia jadi Iya, Tuhan. iblis juga menyuruh manusia taat Menyuruh kepadanya. manusia. Nah, berarti ada dua yang bersaing kan? Ya ada dua yang bersaing tapi